Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, berwudu merupakan syarat sah diterimanya sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Bahkan apabila saat melakukan wudu tidak benar rukunnya atau ada bagian yang tidak terbasuh, dapat menyebabkan sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana jika kita justru lupa melakukan wudu sebelum sholat? Benarkah ada azab di dalam kubur bagi mereka yang tidak berwudu ketika sholat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, salah satu syarat sah diterimanya sholat suatu hamba adalah berwudu. Tidak ada alasan bagi setiap orang untuk meninggalkan wudu ketika hendak melaksanakan sholat, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat. Akan tetapi tetap harus berwudu walaupun wudunya diganti dengan tayamum. Ada suatu kisah di mana saat Imam Ghazali selesai berdakwah di beberapa tempat, ia pun tiba di rumah hingga tengah malam. Ia tampak merasa senang karena banyak masyarakat yang tertarik dengan dakwah yang ia sampaikan. Tak lama kemudian, sebelum ia tidur, ia mengambil air wudhu dan kemudian sholat tahajud. Setelah itu ia berzikir seperti biasanya. Seusai zikir, sebenarnya ia masih ingin membaca Al-Quran. Akan tetapi, rasa kantuk yang tidak bisa ditahan olehnya membuatnya akhirnya tertidur di musola. Dalam tidurnya, ia bermimpi dan cukup terkejut. Ia beristighfar dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa ia bisa bermimpi demikian. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian bangun untuk berwudu dan melakukan sholat malam lagi sampai menjelang waktu subuh tiba. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, ia kemudian memberikan fatwa pada jamaah subuh seperti yang biasa dilakukannya. Setelah memberikan salam, ia menghentikan pembicaraannya. Ia kemudian menceritakan apa yang baru saja dimimpikannya. Dalam mimpinya itu, ia melihat kuburan yang terbelah dan keluarlah beberapa orang yang sudah mati. Salah satu ahli kubur yang keluar adalah seorang pemuda yang disiksa dengan banyak jenis siksaan. Imam Ghazali merasa kasihan dengan pemuda itu, meskipun ia bukanlah keluarganya. Kemudian Imam Ghazali mendekati pemuda itu dengan memberi salam. Ia bertanya, "Ada apa dengan dirimu wahai pemuda? Mengapa engkau mendapatkan siksa, sedangkan temanmu yang lain tidak mendapatkannya?" Pertanyaan Imam Ghazali itu membuat pemuda ahli kubur itu menangis. Kemudian pemuda itu menjawab dengan suara pelan. Ia meminta bantuan pada Imam Ghazali mengenai keterasingannya itu. Pemuda itu berharap agar Allah memberikan jalan keluar dari siksaan yang dihadapinya. Pemuda itu pun kembali menangis. Kemudian Imam Ghazali meminta pemuda itu untuk kembali menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya, pemuda itu pun mau bercerita bahwa sesungguhnya saat ia masih hidup di dunia, ia pernah meninggalkan wudhu saat hendak melakukan sholat karena ia takut kedinginan. Mendengar hal tersebut, Imam Ghazali pun ikut bersedih. Ia kembali bertanya, apa hubungan antara siksaan yang didapatnya dengan tidak berwudhu saat sholat? Pemuda itu kemudian menjelaskan sambil menangis, karena ia tidak berwudu saat itu yang membuatnya disiksa dalam kuburnya. Ia dihalang oleh serigala yang begitu menakutkan. Kemudian keadaannya semakin memburuk. Pemirsa Tadabbur Ilmi, berdasarkan kisah di atas dapat diambil hikmah bahwa siksa atau azab di alam kubur itu benar adanya. Selain itu, setiap mayit yang sudah masuk ke alam kubur
akan mulai merasakan balasan atas apa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah pasti menepati janjinya. Allah akan memberikan siksaan bagi mereka yang berbuat dosa, dan Allah juga akan memberikan nikmat bagi mereka yang melakukan amal kebajikan. Murka Allah begitu menakutkan, sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridhonya, sehingga bisa terhindar dari siksa di alam kubur maupun di akhirat. Bayangkan, seorang muslim yang tidak berwudu sekali saja sudah mendapatkan siksaan yang begitu luar biasa, apalagi dengan mereka yang lupa terhadap sholat atau bahkan menyekutukan Allah. Sungguh azab mereka akan lebih besar dan mereka akan kekal dengan semua itu. Untuk itu, jadikanlah hal ini menjadi ancaman agar kita terus menjadi orang yang lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.